Nah, sebelumnya Ya, Pak Gubernur Anda juga pernah ya, menyatakan ya. penyebab banjir di Kalimantan Barat diakibatkan oleh deforestasi dan juga pertambangan. Seperti ada lahan hutan di Kalbar yang sudah banyak beralih menjadi konsesi perusahaan. Apa sebenarnya penyebab banjir yang sudah terjadi beberapa kali di tahun 2021, Pak? Ini banjir termasuk yang terbesar dan terlama. Itu terjadi karena pertama daerah aliran sungai Kapuas yang panjangnya itu 1.100 km itu sudah rusak 70%, ya. Nah, seiring dengan adanya penambangan emas tanpa izin, kemudian hutan sudah gundul sana sini, ya, kemudian alih fungsi hutan dan lain sebagainya, maka pendangkalan sungai itu semakin cepat. Nah, Sungai Kapuas itu biasanya kalau air surut bisa sampai 6-7 meter dalamnya di muara, ya. Nah, sekarang ketika air surut tidak pasang gitu, ya, permukaan Sungai Kapuas di muara itu hanya 4,5 meter aja. Artinya sudah pendangkalannya 1,5 meter sampai 2 meter. Nah, airnya kalau hujan, air kan bertahan di darat karena tempat pembuangannya sudah sangat dangkal. 3 tahun tidak pernah dikeruk oleh pemerintah, ya. Itu bukan tanggung jawab provinsi, tapi tanggung jawab pemerintah pusat. Oke, Pak. Jadi dugaan banjir ini memang penyebabnya diduga akibat degradasi lingkungan, khususnya kondisi daerah aliran sungai yang tadi Anda sampaikan sudah 70% rusak ya, Pak, dan ini adalah tanggung jawab dari pemerintah pusat, seperti itu. Ya, yang jelas, ya, karena yang mengeluarkan izin, nah lebih parah lagi sekarang ini kan di Kalbar itu penambangan boksit itu konsesi ekspor boksit itu 49 juta ton per tahun, ya, coba bayangkan. Artinya kalau boksitnya itu 1 meter, 1 ton itu 1 meter persegi, maka ada 49 juta meter persegi lahan yang turun 1 meter. Nah, kalau dia tambang dalam 2 meter, berarti ada 24 juta 500 ribu meter persegi lahan yang turun 2 meter. Kalau dia tambang 5 meter, berarti ada 10 juta meter persegi lahan yang turun 5 meter. Nah, itu bayangkan, ya. Beda dengan misalnya sawit dan sebagainya. Nah, kalau peti penambang emas tanpa izin itu, ya harusnya Kementerian SDM itu segera mengeluarkan daerah pertambangan rakyat, wilayah pertambangan rakyat, supaya kita bisa ngontrol. Nah, sekarang ini mengeluarkan wilayah pertambangan rakyat susah, tapi ngontrolnya juga mereka nggak mampu, karena perizinan tambang itu 100% dari SDM, ya. Nah, harusnya cepat itu wilayah pertambangan rakyat di mana. Nah, kita awasi kan, jangan sampai. Nah, pertambangan rakyat, pertambangan emas tanpa izin, saya tidak mau menyalahkan rakyat. Ya, rakyat itu kamuflase aja. Karena begini, penambang emas tanpa izin itu sudah menggunakan eskavator. Nah, rakyat mana bisa dia? Ya, masyarakat kecil itu mampu dia beli eskavator. Ya beli bensinnya, beli solarnya, ya dia nggak mampu. Gimana? Nah, semua tutup mata. Nah, akibat dari peti itu kan membuat pendangkalan lebih cepat, ya. Apapun diterobos di situ, ada hutan habis, ya, dan sebagainya. Nah, isu lingkungan ini harus menjadi pembicaraan kita untuk mengubahnya. Nah, saya setuju dengan Pak Presiden itu moratorium penanaman sawit, ya. Saya setuju, ya. Bahkan harusnya diikuti dengan penataan, ya. Perusahaan-perusahaan perkebunan yang mempunyai lahan tapi tidak ditanam itu bagusnya diambil alih, ya. Ada lagi hutan tanaman industri. Nah, hutan tanaman industri itu yang mendapat konsesi lahannya, ya. Kayunya dia tebang, kemudian dia tidak melakukan penanaman sebagaimana yang diajukannya dalam proposal. Nah, dia hanya mau ngambil kayunya aja, habis itu nggak nanam dia. Nah, coba periksa aja. Dari 10 itu yang nanam kembali paling cuma 2. Ya. Yang lainnya udah lahannya dibiarkannya, ditinggalkannya aja terbuka seperti itu.
Ya saya ngomong, ya apa adanya lah diomongkan ya, jangan disembunyi-sembunyikan lagi supaya bisa ditangani secara Iya, Pak Lang. baik.